Halo Sobat Serviam dimanapun berada. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat SDK Koryesu Malang sebagai salah satu bagian dari Sekolah Ursulin di Kota Malang. Hari ini bersama saya Ibu Dian sebagai salah satu guru di SDK Koryesu Malang, kita akan mengenal lebih dekat SDK Koryesu Malang, bagaimana sejarahnya, kemudian apa pelajaran atau kegiatan yang ada di SDK Koryesu Malang, serta hubungan kerjasama dan hubungan dengan sekolah luar atau dengan pihak-pihak luar. Nah, hari ini bersama kita sudah terdapat beberapa narasumber ya yang akan kita tanya-tanyai tentang SDK Koryesu Malang. Hari ini sudah datang bersama kita Suster Margarita Praptiningsih OSU atau yang lebih akrab dipanggil Suster Reta sebagai Kepala SD Koryesu Malang. Selamat pagi Suster Reta. Selamat pagi Bu Dian. Selain Suster Reta sebagai kepala sekolah, hari ini kita juga bersama dengan siswi-siswi SDK Koryesu Malang. Ada Kakak Tata dari kelas 6 dan Kakak Abel dari kelas 4. Selamat pagi Kakak Tata dan Abel. Selamat pagi. Nah, selain kepala sekolah dan siswi-siswi, hari ini kita juga kedatangan Ketua Paguyuban Peduli Pendidikan Koryesu Malang, yaitu Ibu Desi. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi Bu Dian. Selamat datang di SDK Koryesu. Terima kasih. Bagaimana Suster, Ibu Desi, Kakak Tata dan Kakak Abel? Semuanya sehat ya? Puji Tuhan, kita semuanya sehat ya, karena kita berada dalam lindungan Tuhan dan semua yang berada di area sekolah ini dipastikan sehat ya, karena kita menerapkan protokol kesehatan di area. Iya, kita. betul sekali Suster. Sebelum anak-anak sebelum masuk ke sekolah pun juga sudah screening ya Suster dari rumah ya. Juga Bapak Ibu guru Oh iya betul. Cek suhunya dan dipastikan yang masuk ya yang sehat. Betul begitu. Sekali. Yang sakit biar di rumah saja dulu ya Suster. Istirahat dulu. Nah, Sahabat Serviam, kita sudah kedatangan beberapa narasumber nih. Kita nanti akan tanya-tanya tentang SDK Koryesu Malang, bagaimana sejarahnya. Kok bisa sih ada sekolah Ursulin tiba-tiba ada di Malang? Sejarahnya bagaimana? Kemudian kegiatan-kegiatan di dalam sekolah dan hubungan kerjasamanya seperti apa? Oke, yang pertama mungkin ke Suster Reta dulu Suster ya. Nah, di Malang ini kan banyak sekali ya Suster sekolah-sekolah, terlebih sekolah yang sekolah Katolik. Bagaimana sih Suster sejarahnya kok bisa ada Sekolah Ursulin SDK Koryesu ada di Kota Malang ini Suster? Mungkin Suster Reta bisa cerita supaya Sobat Serviam kita semua juga bisa tahu. Monggo Suster. Baik, terima kasih Bu Dian. Sekolah SD Katolik Koryesu Malang salah satu dari sekolah Ursulin yang ada di Kota Malang ini, dalam arti kami kita dalam satu kompleks ini ada terdiri dari KB, TK, SD, SMP, SMA, SMKK dan juga asrama putra dan asrama putri. Dulu dalam sejarahnya para suster Ursulin memang datang dari negeri Belanda ya, para misionaris datang dari negeri Belanda. Pertama berkarya itu di Batavia ya, di Jakarta sana, sekarang sebutannya di Jakarta. Kemudian berkarya di Surabaya. Lalu pada tahun 1900, tepatnya ya tanggal 6 Februari 1900, para suster yang berkarya di Surabaya itu membuka karya di Kota Malang ini ya. Jadi dari tanggal tersebut kemudian diawali membuka karya pelayanan itu TK ya, tanggal 1 Maret 1900, kemudian tanggal 1 Mei 1900 dimulai karya pelayanan SD dan asrama putri. Jadi perjalanan panjang ya. Kami para suster Ursulin memang memiliki pelayanan utamanya itu di bidang pendidikan dan ingin sekali mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, yang memiliki cinta kepada bangsa, cinta terutama ya cinta kepada Tuhan begitu ya. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun ini 122 tahun ya, para suster Ursulin berkarya di Kota Malang, dan memang hanya di tempat ini, kami tidak membuka membuka sekolah lagi di kabupaten atau di kecamatan lain selain di Kota Malang ini untuk di dekat-dekat sini. Yang terdekatnya ya di Surabaya. Demikian. Sudah lama sekali ya Suster berarti SDK Koryesu ini salah satu sekolah yang tua di Malang ya Suster ya, bisa dibilang seperti itu.
bisa dilihat juga bangunan di depan di area kampus Korea Yesus di Ya. depan itu juga masih bangunan Belanda Ya, ya, asli Suster. masih bangunan. Ini memang kita jaga ya, dan kami termasuk kompleks sekolah kami itu kategori cagar budaya ya, kelas B atau ya, jadi itu. Termasuk cagar budaya. Kemudian Suster, untuk di SDK Korea Yesus ini, apakah yang bersekolah ini hanya khusus untuk yang beragama Katolik saja, Suster? Mungkin Sobat Serviam mau menyekolahkan itu tapi aduh takut gitu. Ya. Gimana, Suster? Ya, jadi seperti tadi di awal kami menyampaikan bahwa cita-cita atau tujuan dari para suster membangun atau memberikan layanan pendidikan ini ya untuk anak-anak bangsa ya, mencerdaskan anak-anak bangsa semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan ini diimani oleh semua agama ya. Jadi semua agama pasti membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengimani Tuhan. Jadi sekolah Korea Yesus baik yang di unit SD ini maupun sak komplek ini menerima semua agama ya. Secara pelajaran memang agama Katolik, tapi beribadahnya masing-masing agama silahkan nanti dibimbing, diarahkan oleh orang tuanya masing-masing ya. Jadi agama untuk pelajaran agama, untuk agama non Katolik itu diterima sebagai pengetahuan ya. Kalau anak-anak yang beragama Katolik ya sebagai iman ya, begitu ya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari religius anak-anak sesuai agamanya ya kita kembalikan ke orang tua, dan itu sudah diketahui orang tua dari awal ketika mendaftarkan anaknya di sini gitu ya. Ya, begitu Sobat Serviam. Jadi di SDK Korea Yesus ini banyak ya Suster ya, agamanya tidak hanya dari Katolik saja, kemudian sukunya juga bukan hanya satu suku atau beberapa suku saja, terdiri dari berbagai agama, berbagai suku. Bisa dibilang SDK Korea Yesus ini sedikit cuplikan dari kebinekaan ya Suster ya, Bhinneka Tunggal Ika bisa dilihat di SDK Korea Yesus ini. Terutama juga kalau kita ke jenjang berikutnya, Ibu Dian itu di unit yang lebih tinggi itu SMA dan SMKK itu lebih terlihat lagi. Lebih terlihat lagi. Karena kami punya asrama putra dan putri, maka banyak pemuda-pemuda usia SMA, SMP yang dari pulau-pulau lain, dari kota-kota lain datang ke sini. Lalu anak-anak yang sekolah di sini dari kota-kota lain atau dari pulau lain itu karena ikut orang tuanya pindah tugas gitu kerja, jadinya terjadi pembauran yang luar biasa. Anak-anak kita saling mengenal dengan keragaman Indonesia. Ya. Mantap sih. Selain Korea Yesus ini sebagai salah satu sekolah yang tertua, juga sekolah yang sangat-sangat berkebinekaan ya Suster ya. Oke. Selanjutnya Suster, sebuah sekolah itu kan pasti ada hubungan kerjasamanya. Nah, kalau di kampus Korea Yesus ini kan tadi Suster bilang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan asrama. Nah, sudah pasti kalau SDK Korea Yesus ini ada hubungan atau kerjasama dengan unit-unit yang lainnya yang di dalam satu kampus. Kalau yang di luar kampus Korea Yesus, Suster, apa ada dari SDK Korea Yesus ini kerjasama kami ada kerjasama yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran. Artinya ini kerjasama yang rutin atau beri layanan harian kepada anak-anak kami itu bersama dengan BSW atau bagian dari Gramedia Group itu memberikan layanan pembelajaran robotik ya. Kemudian dengan Pesona Edu itu pembelajaran komputer atau IT ya. Itu yang sehari-hari memberikan layanan kepada kami. Selain itu kami juga pada momen-momen tertentu ada kerjasama ketika kami kegiatan parenting atau kegiatan yang memerlukan narasumber ahli tertentu, itu kami memang kerjasama, tapi sifatnya atau ini lebih kepada momen-momen ya. Selain itu kami membangun kemitraan, dan ini ditunjuk resmi dari Menteri Luar Negeri itu dengan BLITS ya, itu bisa dilihat ya. Ini kemitraan dengan sekolah dasar atau sekolah yang ada di Australia sana. Jadi anak-anak kita berinteraksi dengan anak-anak di Australia sana. Memang anak yang di Australia sana mereka ada pelajarannya bahasa Indonesia. Jadi anak di Australia sana belajar bahasa Indonesia dari anak kita, lalu anak kita belajar bahasa Inggris dari anak-anak di Australia. Itu sebagian dari kerjasama kami yang rutin harian atau momen-momen tertentu maupun yang MOU beberapa tahun dengan kami. Demikian. Tadi ada dari BSW tentang robotik. Robotik ini juga salah satu keunggulan dari SDK Korea Yesus ya, Sobat Serviam. Kemudian dengan BRIDS, hubungan kerjasama Indonesia dengan Australia ya. Sempat ada pertukaran guru kah Suster? Iya, belum lama ini beberapa minggu yang lalu ya. Jadi memang ini periodik MOU-nya ya, kerjasamanya, dan dari tahun
2010, maaf mungkin saya tidak ingat catatannya, tapi kita termasuk sekolah yang cukup lama kerjasamanya ya. Mungkin ada sekolah tertentu yang nggak berkelanjutan, tapi kita karena bersinergi dengan baik sampai terakhir kami kemarin MOU lagi tahun 2020 dan guru kami diajak untuk langsung ke sekolah mitra di Australia sana ya, tukar pengalaman, pengetahuan, dan nanti di tahun ajaran 2023-2024 gantian mereka akan datang ke Indonesia, ada 2 guru rencananya. Di tahun pelajaran baru besok ini ya, 2 guru dari Australia akan datang ke Indonesia ke sekolah kita ini. Gitu. Sahabat Servi, yang di tahun ajaran depan, tahun ajaran baru 2023-2024 akan ada guru dari sekolah mitra di Australia yang datang ke SDK Koryesu. Baik, berbicara tentang kegiatan, tadi ada kegiatan pembelajaran robotik, ada komputer. Sekarang kita berbicara tentang kegiatan pembelajaran ya. Mungkin kepada Kak Tata dan Kak Abel selaku yang sudah menjadi siswi di SDK Koryesu. Kak Tata, sekarang kelas 6, berarti sudah 6 tahun ya sekolah di Koryesu. Ini tahun terakhir atau mau melanjutkan di sini terus? Oh enggak. Lulus ya sebentar lagi ya. Kakak Tata, selama 6 tahun sekolah di Koryesu, ya hampir 6 tahun ini sekolah di Koryesu, Kak Tata kan sudah mengalami pembelajaran di sekolah, kemudian belajar di rumah karena pandemi kemarin, kemudian sekarang belajar lagi di sekolah. Menurut Kak Tata, bagaimana sih pengalaman Kak Tata selama bersekolah di Koryesu ini? Guru-gurunya atau pembelajarannya seperti apa Kak Tata? Menurut pengalaman saya, pembelajaran di Koryesu ini cukup menyenangkan sekali. Nah, setiap pembelajaran itu kita selalu ada kegiatan tanya jawab bersama Bapak Ibu guru. Setelah itu kita juga diberi semacam latihan-latihan soal yang dapat kita kerjakan secara individu maupun berkelompok. Terkadang kita juga melakukan sebuah proyek dan praktik di berbagai mata pelajaran seperti olahraga. Oke. Tadi ada belajar secara individu, belajar secara berkelompok. Suster dan Ibu Desi, anak-anak ini kalau belajar secara berkelompok ini senangnya ya ampun, sangat senang sekali ya, betul ya? Lebih senang belajar berkelompok. Ya. Nah, ini di sekolah kami di SDK Koryesu ada yang mewadahi belajar berkelompok namanya IL, iya betul? Sekarang sedang mengerjakan IL ya? Nah, mungkin Kak Tata, IL itu apa sih Kak Tata? IL itu kepanjangan singkatan dari Integrated Learning. Integrated Learning. Di mana banyaknya mata pelajaran dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah proyek. Nah, di sini kami belajar untuk mencari informasi-informasi melalui internet. Setelah itu, kami biasanya itu membuat seperti laporan-laporan, lalu mempresentasikannya secara berkelompok. Untuk kelompoknya pun kami campur ya, kelas A, B, dan C. Jadi teman-teman dalam satu kelompoknya bukan hanya teman-teman dalam satu kelas yang biasa ketemu setiap hari di dalam kelas itu ya Kak Tata ya. Ada teman-teman dari kelas A, kelas B, dan kelas C sehingga bisa belajar bekerja sama ya. Anak-anak selama IL ini mencari informasi sendiri ya dengan dampingan Bapak Ibu guru tentunya. Kemudian merancang proyek apa yang akan dibuat. Selama ini Kakak Tata dan Kakak Abel, proyek IL apa sih yang sudah pernah dibuat dari Kak Tata? Untuk di kelas saya, kami sudah membuat sebuah rangkaian listrik, rangkaian listrik, rangkaian paralel dan seri. Setelah itu di IL kedua kami juga membuat sebuah masakan melalui singkong. Kami membuat masakan makanan tradisional khas Indonesia. Khas Indonesia. Kalau Kakak Abel, IL-nya pernah membuat apa Kak Abel? Pernah mengamati tumbuhan menanam. Oh, menanam tumbuhan, iya. Lalu menulisnya di buku proyek, menulis siklus hidup tumbuhan. Oh, siklus hidup tumbuhan lewat pengamatan yang dilakukan itu ya Kakak Abel ya. Wah, berarti menyenangkan sekali ya pembelajaran IL ini ya. Belajarnya tidak selalu di dalam kelas, bisa juga di luar kelas. Kalau mengamati tumbuhan pastinya di luar kelas ya. Iya, mantap sekali. Kemudian boleh saya menambahkan, oh monggo suster. IL ini istilah yang memang digunakan di kalangan kami para suster Ursulin ya, sekolah-sekolah Ursulin, tapi juga mungkin sudah menjadi istilah yang jamak atau digunakan di tempat lain. Tapi ini juga menjadi wadah kami untuk mengimplementasikan atau mewujudkan dari
seruan pemerintah di kurikulum yang sekarang kurikulum Merdeka, yaitu proyek profil pelajar Pancasila, yang mana memang itu sebenarnya disasarkan untuk kelas 1 dan 4 sementara ini, tapi untuk kita di SD ini maupun secara umum sekolah Ursulin itu kita praktekkan di semua jenjang ya. Banyak sekali kebermanfaatan yang kita dapatkan ya, tadi ada kerjasama ya, gotong royong, inseme seperti itu ya. Jadi semoga itu yang menjadi pada anak-anak kita bertumbuh untuk bekerja sama tadi, karena seperti di awal dikatakan anak kita dari berbagai agama, dari berbagai suku. Jadi dari dini ini sudah dibangun untuk bekerja sama dan makin mengembangkan, mengasah bakat-bakat mereka tentang pengetahuan-pengetahuan. Iya benar sekali Suster Eta. Tadi anak-anak juga mencari informasi sendiri, mencari tahu sendiri apa yang mau dipelajari selain dari media internet, mungkin juga bisa kita mempergunakan perpustakaan ya, mencari sumber di perpustakaan, literasi di perpustakaan. Baik, terima kasih ya Kak Tata. Kemudian selanjutnya, kalau pembelajaran itu apakah selalu di dalam kelas? Ada kan pembelajaran yang di luar kelas ya, mungkin yang tidak selalu tatap muka tentang materi pelajaran. Mungkin Kakak Abel bisa cerita, di sekolah kita di Koryesu, SDK Koryesu ini apa ada ekstrakurikuler Kak Abel? Ada, apa saja tuh Kakak Abel? Ada, kalau ekstrakurikuler tentang olahraga itu ada ekstrakurikuler futsal, ada ekstrakurikuler basket, lalu ada ekstrakurikuler menari, karate juga ada ya. Lalu untuk yang lainnya itu ada ekstrakurikuler paduan suara, lalu ada melukis. Ada. Lalu ada juga karawitan, ada bina vokalia, ensemble dan lain-lain. Banyak sekali ya ternyata ekstrakurikuler yang ada di SDK Koryesu. Kalau Kakak Abel sendiri ikut ekstrakurikuler apa Kakak Abel? Paduan suara. Ikut paduan suara. Kenapa Kakak Abel suka ini? Suka menyanyi? Dan nggak cuma ikut paduan suara aja, di dalam ekstrakurikuler paduan suara saya ingin mengembangkan bakat saya di bidang ini. Wah, hebat sekali. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan di sekolah, tapi juga sebagai ajang untuk menyalurkan bakat, ya, menyalurkan apa yang sudah dimiliki, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ini kemudian ada di antara ini ya, kejuaraan yang sudah diperoleh ini piala yang paling besar di paduan suara. Selain itu juga Abel ini, anak kami ini punya bakat untuk storytelling, mendongeng. Oh, mendongeng, iya. Bakat-bakat individu juga kita fasilitasi ya. Jadi memang kita di sini nggak ada ekskul mendongeng, tetapi anak-anak yang memiliki bakat, salah satu contohnya adalah mendongeng itu kita salurkan ya ketika ada kejuaraan. Lalu kita juga sesekali memberikan bimbingan ya Abel ya kalau mau lomba begitu. Ya, waktu itu beberapa bulan yang lalu ya, Kakak Abel, Kakak Tata, Suster dan Ibu Desi, sekolah kita mengadakan ajang pencarian atau penjaringan bakat anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu namanya adalah Koryesu Got Talent. Makanya sekolah kita mencari bakat-bakat yang dimiliki anak-anak, mungkin bakat terpendam anak-anak yang masih malu-malu mau menunjukkan bakatnya. Nah, ini bisa ketika Koryesu Got Talent kemarin ditampilkan. Terbukti Suster, Kakak Abel ikut ya? Iya, ikut. Apa mendongeng? Mendongeng. Iya. Kemudian Kakak Tata juga ikut ya? Ya, saya sempat ikut, tapi saya nggak bisa masuk waktu itu karena berhalangan. Oh, berhalangan. Ini putranya. Oh iya, anak putra dari Ibu Desi juga ikut ya? Ya, ikut menyanyi. Dua-duanya. Wah, Itu mantap karya sekali. memang tidak ditunjuk Iya. ya, ini jadi anak-anak sendiri dipersilahkan ya menunjukkan bakatnya dan disaksikan oleh teman-temannya begitu. Hasil dari penjaringan bakat ini ada hasilnya Suster. Jadi bisa terlihat anak-anak yang pandai bermain musik, bisa bermain drum, bermain gitar, bermain piano dan pandai menyanyi, memiliki bakat menyanyi, diwadahi dalam wadah band. Jadi sekolah kita itu juga memiliki band Sobat Serviam. Ya, betul. Kakak Tata ini salah satu anggota bandnya, ya Kak Tata. Pintar. Nama bandnya apa ini Kak Tata? JJ Kids Band. JJ Kids Band. Kak Tata pegang apa di JJ Kids Band? Saya megang keyboardnya. Pegang keyboard. JJ Kids Band ini baru saja terbentuk Suster, tapi sepertinya sudah melanglang buana kemana-mana, sudah banyak sekali job-job untuk manggung. Sudah manggung di mana saja Kak Tata? Sudah manggung di Gereja Leli, lalu di Museum Pendidikan, dan di Koryesu, tempatnya saat acara Koryesu Festival.
Saat Korea Dan Festival. itu baru ekskulnya baru dibentuk dari bulan Oktober ya. Iya, September memang September waktu itu penjaringan lagi. Oktober sudah tampil ya, dan nanti di Januari pasti ketika perayaan Natal mereka juga akan memberikan sukacita tampilan gitu. Iya. Di tempat kita. Padahal ini baru 2 bulan ya suster. Iya. Hitungannya baru 2 bulan. Band ini terbentuk, loh Sobat Serviam sudah tampil di mana-mana. Apalagi nanti kalau sudah 1 semester atau 1 tahun terbentuk, mungkin jobnya bisa sampai keluar kota nanti ya kita ini, sekolah kita ini. Jadi bisa dikenal tidak hanya di Kota Malang saja. Nah itu tadi. Kemudian dulu kan sempat sekolah secara online ya. Mungkin Ibu Desi juga merasakan ketika anak-anaknya belajar di rumah ya. Ini ada nggak pelajaran atau kegiatan yang paling dirindukan ketika belajar di rumah, yang ketika dulu kalian belajar di sekolah sempat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, tapi ketika belajar di rumah akhirnya sudah tidak bisa dilakukan lagi? Ada apa tidak? Mungkin Kakak Tata dulu. Ya, ada. Yaitu yang paling saya rindukan saat pembelajaran melalui jaringan itu pembelajaran di luar kelas. Seperti beberapa waktu yang lalu kami para murid kelas 6 itu pergi ke warung tani, tepatnya di daerah Ndau. Ke warung tani di daerah Ndau. Ya, Suster dan Ibu Desi, memang pembelajaran di luar kelas ini sangat-sangat dirindukan oleh anak-anak, karena anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas, tidak hanya belajar bersama Bapak Ibu guru, tetapi juga belajar dari berbagai sumber dan mencoba secara langsung. Ya, kemudian mungkin bisa kami tambahkan penjelasan. Pembelajaran di luar kelas ini sebutan di tempat kami ya, mungkin di sekolah lain sebutannya karya wisata atau study tour atau study tour. Jadi anak-anak belajar tetapi berada di tempat lain begitu. Ya. Itu tadi Kakak Tata di warung tani. Ya. Kalau Kakak Abel kemarin belajarnya di mana? Ceritanya waktu kemarin saya dan teman-teman semua kelas 4A, 4B, 4C, 4D ke Sengkaling. Oh, ke Sengkaling. Di Sengkaling di sana belajar apa saja Kakak Abel? Belajar tentang perubahan energi. Oh, belajar tentang perubahan energi. Kalau di kelas biasanya belajarnya hanya dari buku, bacaan, dari gambar-gambar saja, dari tayangan video. Kalau ketika kemarin di Sengkaling bisa melihat secara langsung, ya mempraktekkan secara langsung. Baik, oh ya, Sobat Serviam, PDK ini juga kita mendapat dukungan atau juga didukung oleh Paguyuban Peduli Pendidikan Koryesu, ya Ibu Desi. Ya, mungkin Ibu Desi bisa diceritakan Ibu Desi prosesnya pemilihan tempat PDK atau kemudian ikut campurnya, ikut andilnya Paguyuban di dalam pelaksanaan PDK itu seperti apa Ibu Desi? Ya, Bu Dia. Sebelum kami Paguyuban terjun langsung untuk mensurvei tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh sekolah, kami memastikan kesesuaian dengan materi ya, materi yang sudah diberikan oleh sekolah dengan tema yang diterima anak-anak masing-masing kelas. Baru kami dari paralel masing-masing kelas mensurvei tempat tersebut, kemudian merancang segala kegiatannya mulai dari berangkat sampai pulang, sampai pada pelaksanaannya pun kami ikut mendampingi anak-anak. Jadi melihat langsung keseruan anak-anak juga kami orang tua ikut senang ya, ikut senang anak-anak bisa, yang ada yang ke alam, ada yang ke museum gitu ya, itu yang sangat jarang sekali anak-anak dapatkan selama pandemi ya. Iya, betul sekali. Termasuk anak saya sendiri pun ini suatu pengalaman baru gitu dia. Memang anak-anak ketika dulu pandemi itu yang dirindukan salah satunya memang itu ya Suster dan Ibu Desi, belajar di luar kelas. Bu, kapan kita belajar di luar kelas lagi gitu. Ketika sudah belajar di luar kelas, wah sangat-sangat senang, sangat-sangat seru sekali. Kemudian kemarin tadi dikatakan Kakak Tata dan Kakak Abel kegiatannya ada pembelajaran di luar kelas, ada kegiatan IL, kemudian ada kegiatan Koryesu Got Talent. Nah, semua kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan orang tua tentunya ya Suster dan Ibu Desi, dukungan dari orang tua. Orang tua di SDK Koryesu ini sangat-sangat suportif, sangat-sangat membantu dan mendukung adanya semua kegiatan yang dilakukan di SDK Koryesu. Nah, di SDK Koryesu ini ada tim Paguyuban Peduli Pendidikan SDK Koryesu yang saat ini dikoordinir atau diketuai oleh Ibu Desi. Mungkin Ibu Desi bisa ceritakan Bu, apa sih itu P3JJ? Mungkin
di sekolah lain namanya juga bukan P3CC dan kegiatannya itu seperti apa saja Ibu Desi? Ya, baik Bu Dian. P3CC ini adalah wadah dari sekolah ya, yang mewadahi kami beberapa wali murid yang sangat peduli dengan pendidikan di SD Koryese ini. Kami di setiap paralel kelas ada beberapa wali murid yang baik bapak atau ibu yang mewakili masing-masing paralel kelas. Tujuan wadah dari P3CC ini adalah sepenuhnya kami mendukung program sekolah. Ya, kami mendukung program sekolah dan menjembatani antara orang tua dengan sekolah. Atau bisa disebut juga perpanjangan tangan dari sekolah ya Bu Dian. Jadi apapun kegiatan yang sudah diprogramkan sekolah, kami mendukung sepenuhnya. Begitu juga dengan kegiatan PDK, lalu Educare. Ya, Educare yang akan datang ini temanya yang cukup menarik, yaitu kebudayaan Nusantara. Kebudayaan Nusantara. Kami sudah mempersiapkan mulai dari sekarang demi memberikan edukasi pada anak-anak yang maksimal ya. Kemudian ada juga yang baru saja kita laksanakan kemarin, Koryese Festival yang kami juga terjun langsung dari ibu-ibu, kemudian terlihat sangat antusias sekali Bapak Ibu wali murid dan paguyuban. Kemudian juga ada parenting dan baksos yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Baik, terima kasih Ibu Desi. Tadi ada PDK, ada Educare. Nah, kalau PDK itu kan berarti anak-anak belajarnya di luar kelas, anak-anak keluar dari sekolah. Kalau Educare itu seperti apa Ibu Desi? Kalau Educare yang akan datang ini Bu Dian, jadi kebetulan tema yang diberikan dari sekolah adalah kebudayaan Nusantara. Jadi kami para Bapak Ibu paguyuban akan menunjukkan kebudayaan beberapa suku yang ada di Indonesia kepada anak-anak dari beberapa aspek seperti pakaian adat, makanan khas, lalu kemudian tarian dan lagu-lagu daerah. Jadi ini kami sudah mempersiapkan beberapa suku budaya yang akan kami tampilkan untuk diedukasikan pada anak-anak. Jadi ketika Educare itu berarti narasumbernya ya Bu yang datang ke sekolah ya, bergantian. Kalau dulu waktu kalau PDK anak-anak yang belajarnya keluar, ketika Educare narasumbernya yang datang ke sekolah untuk mengedukasi anak-anak. Ya. Ya, saya nambahkan ya Bu Dian, keterangan dari Ibu Desi terkait Educare. Educare ini selama ini kami selalu menggandeng orang tua untuk narasumbernya. Jadi narasumbernya itu adalah orang tua kami yang memiliki kemampuan atau bakat atau profesi yang sesuai dengan tema yang kami minta ya. Misalnya tema kesehatan, berarti kami nanti dapat edukasi dari dokter. Terus kemudian mungkin nanti seni, jadi orang tua kami yang mempunyai bakat macam-macam seni. Nah, kalau yang akan datang ini budaya juga dari orang tua kami sendiri ya, dari antara Bapak Ibu wali murid yang dari berbagai suku bangsa budaya itu ya, yang akan mempresentasikan atau juga memaparkan tentang mereka ya kepada anak-anak, dari orang tua kepada anak-anak di sekolah kita. Berarti di SDK Koryese ini selain menjunjung pendidikan karakter, juga menanamkan sikap cinta budaya Indonesia. Betul. Memperkenalkan pada anak-anak dari dini ya suster, budaya-budaya yang ada di Indonesia itu apa saja. Jadi anak-anak tidak hanya mengenal budayanya mereka sendiri yang dari Jawa, mengenal budaya Jawa saja, tapi semua budaya yang ada di Indonesia anak-anak sudah dibekali sedari dini. Juga Educare ini nantinya tidak seperti kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam kelas ini ya, akan dikemas seperti kegiatan yang sangat-sangat menarik begitu ya suster ya? Iya, selama ini yang dilakukan orang tua dan itu justru yang sangat membanggakan ya, karena orang tua pasti akan meng-create ya, membuat pembelajaran itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau anak-anak belajar dengan Bapak Ibu guru udah sehari-hari ya, tapi ini yang jadi gurunya adalah salah satu dari mama papa atau orang tua murid di antara teman-temannya. Itu sesuatu yang luar biasa begitu. Terima kasih banyak Bu Desi dan juga anggota paguyuban yang lain yang selalu mendukung programnya sekolah. Jadi mungkin selain PDK juga kegiatan Educare ini juga dirindukan ya dengan oleh Kak Tata dan Kak Abel ketika belajar di rumah kemarin itu ya. Kemudian tadi Ibu Desi, saya nyambung dari yang tadi program-programnya tadi ada PDK, kemudian ada Educare, kemudian saat ini saya kalau tidak salah dengar ada parenting ya Ibu ya. Ibu Desi, parenting yang
pernah dilakukan di SDK Korea Yesus itu seperti apa Ibu Desi parenting? Iya, kebetulan parenting yang sudah pernah diberikan oleh sekolah kepada orang tua, yaitu salah satunya mendatangkan psikolog, ya kemudian psikolog itu secara online ya, yaitu untuk mengedukasi kami para orang tua, karena untuk mengubah pola pikir anak-anak, pola belajar anak-anak dari sekolah offline ke online dan sebaliknya. Pada saat itu juga mendekati tatap muka yang terbatas, jadi memang sungguh sangat penting tema tersebut waktu kami mendampingi anak-anak belajar di rumah, kemudian masuk sekolah kembali dari pola anak-anak yang sedikit santai, lalu kami perbaiki kembali, itu yang sangat penting sekali. Banyak juga antusias dari orang tua untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada lagi juga tentang kesehatan di lingkungan rumah ya, kebetulan masih dalam masa pandemi. Jadi kami diedukasi, para orang tua diedukasi untuk mendampingi anak-anak dalam menjalankan hidup sehat, kebiasaan dalam menghadapi pandemi, kemudian untuk mempersiapkan anak-anak masuk sekolah kembali, bagaimana di rumah seperti apa, kemudian menjalankan prokes di luar rumah itu seperti apa, gitu Bu Dewi. Jadi parenting ini juga sangat-sangat berguna ya suster untuk orang tua, namanya juga parenting ya suster ya, sangat berguna untuk orang tua karena juga bukan hanya murid saja, anak-anak saja yang membutuhkan masukan, membutuhkan ilmu pengetahuan, mungkin orang tua juga membutuhkan masukan yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan oleh orang tua. Kemudian untuk menentukan temanya parenting ini seperti apa suster? Ya, baik, ini dari kami internal ya, para guru ketika kami mengadakan rapat ya, dilihat dari kebutuhan di lapangan ini apa ya yang kira-kira ini terjadi di anak-anak ini, itu kami pelajari karena apa yang terjadi di anak-anak ini terkait dengan apa yang terjadi di rumah. Kemudian juga kami mendengarkan usul saran dari orang tua, itu ada yang kami tanyakan langsung kepada paguyuban, ada yang kami mengeluarkan angket ya, angket dari situ kita memotret apa kebutuhan yang perlu didapatkan atau kami berikan kepada orang tua. Memang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan orang tua terhadap pengetahuan atau pemahaman banyak hal, tetapi ya kami ambil yang penting yang sekiranya itu memang segera bisa kami lakukan, dan narasumbernya kami berusaha mencari yang sejalan dengan visi misi sekolah kami. Jadi nanti pembahasannya itu nyambung dan bisa diterapkan. Banyak pengetahuan itu memang sih orang tua bisa searching sendiri di internet, banyak ahli-ahli di situ. Tetapi ketika itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, lalu sejalan dengan visi misi sekolah, itu akan lebih bisa segera diimplementasikan atau dipraktekkan dan berbuah, begitu ya. Para ahli, baik memang tenaga profesional yang kami dari relasi atau juga kami menggandeng alumni yang menjadi narasumber kami. Begitu. Baik, terima kasih Suster dan Ibu Desi. Nah, sahabat Serviam, ternyata banyak sekali kegiatan yang dilakukan di SDK Korea Yesus, bukan hanya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas saja, tetapi kegiatan yang untuk mengembangkan bakat minat anak-anak, membuat anak-anak bisa belajar secara senang, belajar yang menyenangkan, tidak membosankan, itu seperti apa. Nah, sahabat Serviam, beberapa hari yang lalu sekolah kita mengadakan Korea Yesus Festival. Nah, Korea Yesus Festival ini merupakan ajang pencarian bakat, ajang penyaluran bakat dari adik-adik TK Semalang Raya, sehingga bakat-bakat mereka kemarin ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang memiliki kreativitas menyusun balok, itu kita wadahi dalam Korea Yesus Festival. Nah, Korea Yesus Festival ini selain sebagai wadah untuk adik-adik TK menyalurkan bakatnya, juga sebagai ajang perkenalan sekolah kita ya Suster ke khalayak luas, ke masyarakat luas, terlebih ke orang tua adik-adik TK. Nah, sahabat Serviam, mari kita lihat sedikit cuplikan kegiatan Korea Yesus Festival yang sudah kami adakan kemarin.
tadi sedikit cuplikan kegiatan Koryesu Festival yang sudah kita lakukan kemarin. Terlihat anak-anak ini sangat antusias sekali ya, Suster. Kakak Tata juga ikut hadir ya, mengisi acara ya? Iya. Band ya. Iya, tampil band. Lalu Abel tampil menari tradisional. Tradisional. Jadi tadi sudah sebagian tujuan dari kegiatan Koryesu Festival sudah disampaikan ya, mewadahi bakat dan minat dari anak-anak TKB ya. Iya. Kemudian juga ajang kami memperkenalkan sebutannya open house, Open gitu house, ya, betul. Tapi juga di situ menjadi kesempatan anak-anak kita yang berbakat itu juga tampil. Iya. Ya. Jadi banyak sekali kebermanfaatan dari kegiatan Koryesu Festival. Dan orang tua murid juga nyengkuyung menyubi kegiatan itu masuk dalam kepanitiaan. Paguyuban. Betul sekali. Jadi di dalam SDK Koryesu ini rasa kekeluargaannya antara pihak sekolah dengan pihak orang tua itu sangat-sangat terasa sekali ya, Suster ya. Ya, seperti itu. Baik, Suster, sebentar lagi ini kan tahun ajaran baru, Suster, tahun 2023-2024. Nah, mungkin ada yang sobat-sobat Serviam yang menonton ini, ada yang memiliki adik atau putra-putrinya sekarang sedang bersekolah di TKB, bingung mau menyekolahkan anaknya di mana, mau melanjutkan di SD mana. Mungkin setelah melihat podcast kita ini tertarik atau ingin menyekolahkan putra-putrinya di SDK Koryesu, caranya bagaimana, Suster? Ya, itulah yang kami harapkan. Oh, itu ya, betul sekali. Menyaksikan ya, tayang ini lalu mendengar langsung ya cerita dari anak-anak kami, cerita dari orang tua murid kami, cerita dari saya dan juga tambahan-tambahan dari Budian. Banyak orang bergembira, antusias mau ke sekolah kami, mau bergabung. Tadi ada KB, TK, ya, SD, SMP, SMA, SMK. Monggo silakan datang ya di kampus kami di Jalan Jaksa Agung, Suprapto nomor 55, Kota Malang. Dan bisa datang pada jam kerja dan juga bisa mengakses ya informasi atau mengenal kami lebih lanjut melalui media sosial sekolah, baik di masing-masing satuan unit maupun juga kampus ya. Kami sangat terbuka menampilkan atau mengekspos begitu ya aktivitas kegiatan di sekolah kami. Begitu Budian. Jadi yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke kantor tata usaha ya, Suster ya. Kantor tata usaha yang juga kami sudah sebarkan, jadi orang bisa juga mendaftar secara online ya. Untuk pendaftaran secara online, Sobat Serviam bisa sambil simak media sosial SDK Koryesu atau juga kampus Koryesu. SDK Koryesu memiliki media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok supaya kekinian mengikuti zaman, Suster, ada TikTok juga ada YouTube. Nah, di media sosial Koryesu ini kita tampilkan kegiatan-kegiatan yang ada di SDK Koryesu, kegiatan-kegiatan anak-anak, hasil karya anak-anak dan pengumuman yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat luas seperti itu. Terima kasih Suster Reta, Ibu Desi, Kakak Tata dan Kakak Abel sudah mau berbagi informasi tentang SDK Koryesu, mulai dari sekolahnya, kegiatan yang ada di dalamnya, kemudian hubungan dengan paguyuban, dengan orang tua. Semoga semakin menambah pengetahuan, menambah wawasan Sobat Serviam tentang SDK Koryesu ini seperti apa, sekolah Ursulin yang ada di Kota Malang ini seperti apa. Oke, baik, terima kasih Sobat Serviam yang sudah menyaksikan obrolan bincang-bincang kita tentang SDK Koryesu Malang. Jangan lupa kalau tertarik ingin menyekolahkan putra-putrinya tidak hanya di SDK Koryesu tetapi di semua unit di kampus Koryesu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK atau ingin memasukkan putra-putrinya di asrama sambil bersekolah ya Suster, bisa mengikuti akun Instagram atau akun media sosial Kampus Koryesu. Untuk SDK Koryesu bisa mengikuti akun media sosial SDK Koryesu. Baik, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat di masa-masa ini. Sampai berjumpa lagi.